Pemirsa, Anda masih bersama Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Kawanan pencuri 30 motor ditangkap di halaman Klinik Kesehatan Bandar Lampung. Akibat tidak ada jembatan, murid SMP Lampung Timur terpaksa gunakan rakit berangkat sekolah. Belasan truk bermuatan bantuan diberangkatkan dari Bandar Lampung ke lokasi bencana Sumatera. Sebanyak 13 truk bermuatan bantuan diberangkatkan dari halaman kantor Wali Kota Bandar Lampung ke lokasi bencana banjir dan longsor Sumatera Sabtu sore. Bantuan dikirim ke 3 lokasi, ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan yang diangkut meliputi 3.000 kasur, pakaian layak pakai, serta bantuan uang tunai lebih dari 350 juta rupiah untuk masing-masing daerah tujuan. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga menyiapkan truk air siap minum apabila di lokasi masih terjadi kesulitan air bersih. Selain bantuan kebutuhan para korban, pemerintah Kota Bandar Lampung juga mengirimkan 15 personel relawan terlatih membantu korban bencana alam. Belasan relawan itu direkrut dari tentara, polisi, personel polisi Pamong Praja, dan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Sumatera Utara dan Padang sudah kita berangkatkan. Kita berdoa mudah-mudahan keberangkatan ini sampai sesuai dengan apa yang kita rencanakan, tanpa halangan, rintangan, dan mohon doanya juga kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung supaya bantuan kita sampai dan juga dimanfaatkan oleh masyarakat yang terkena musibah. Bantuan perlengkapan kebutuhan sehari-hari para korban bencana didapat dari membuka posko bantuan di seluruh kantor kecamatan dan puskesmas. Lalu bantuan uang didapat dari dermawan dan para pejabat Pemkot Bandar Lampung. Bantuan tersebut diharap dapat meringankan beban para korban bencana Sumatera. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Belasan komunitas seniman di Tulang Bawang menggalang donasi yang akan disalurkan bagi korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penggalangan bantuan dilakukan di Jalan Lintas Timur Sumatera, Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung. Penggalangan donasi dilakukan kepada para pengendara motor dan mobil. 3 hari penggalangan belasan komunitas berhasil mengumpulkan dana lebih dari 20 juta rupiah. Selain itu, mereka juga membuka posko penerimaan bantuan pakaian bekas layak pakai. Seluruh bantuan yang terkumpul akan disalurkan ke para korban bencana Sumatera melalui lembaga yang terpercaya. Tentunya pada hari ini merupakan acara penggalangan dana untuk bencana alam di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan acara ini diikuti oleh sekitar 15 komunitas yang ada di Tulang Bawang. Dan pada pukul 15.30 ini kira-kira sudah mencapai 20 juta. Dan hasilnya tentunya donasi ini akan kami salurkan 100% langsung kepada korban bencana alam yang ada di Sumatera. Selain uang tunai, apa aja yang bisa kita terima? Ada baju, ada celana, dan dalaman, juga ada mie instan, pampers, dan ya ada baju anak kecil, orang dewasa, dan ibu-ibu. Harapannya? Harapannya mudah-mudahan sedikit banyak nanti dapat mengurangi beban pekerjaan saudara kita yang mengalami bencana alam di Sumatera. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada hari Minggu siang, bencana Sumatera menyebabkan 940 orang meninggal dunia, 276 orang dilaporkan hilang, korban luka sebanyak 5.000 orang. Rumah rusak sebanyak 147.000 unit, dan sebanyak 52 kabupaten dan kota terdampak. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.
Ratusan warga miskin di Desa Pardahaga, Kecamatan Lembong, Kabupaten Pesisir Barat, Jumat siang menerima bantuan sosial berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Bantuan yang berasal dari program ketahanan pangan tersebut disalurkan melalui kantor desa. Di Desa Pardahaga, Pesisir Barat, terdapat 87 warga yang menerima bantuan untuk periode bulan Oktober dan November 2025. Warga menyatakan gembira karena bantuan yang diterimanya dapat mengurangi pengeluarannya. Kita kesini ngapain? Ambil beras. Ngambil beras bantuannya? Bantuan, Oh, sama apa lagi? Sama minyak makan 4 botol. Minyak ya. Berasnya dapat berapa banyak? 2 sak. 2 sak. 2 karung ya? Oh, 20 kilo ya? 20 kilo. Minyaknya berapa banyak? 4 liter. 4 liter. Nah, menurut Bapak nih, sebagai masyarakat dapat bantuan dari pemerintah, gimana tanggapannya? Senang nggak? Kapan Bapak? Saya bersyukur bahwa pemerintah membantu. Pemerintah Desa Pardahaga tidak dilibatkan dalam pendataan warga penerima bantuan sosial tersebut. Pendataan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. Tugas pemerintah desa adalah menyalurkan bantuan sosial bagi warga yang telah terdata. Antusias penerima bantuan beras sama minyak makan sangat-sangat betul-betul bersyukur karena mereka sangat-sangat terbantu untuk mengurangi beban ekonomi mereka. Penerima bantuan ini tentunya tidak semua, karena semua bantuan punya kapasitas, ya. Tapi alhamdulillah kan di Pardahaga ini ya tentunya alhamdulillah tersentuh, ya, baik bantuan PKH maupun bantuan bansos BLT. Karena mengapa kami selaku pemerintahan Pekon tentunya untuk meratakan, ya hanya sebab itulah kinerja kami. Artinya kalau ketika sudah masa PKH, dia tidak diwajibkan masa bansos atau BLT. Selain bantuan sosial berupa pangan, bantuan sosial yang cair pada bulan ini adalah bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat atau BLT Kesra. Warga menerima uang Rp900.000 per orang dan pencairan BLT Kesra. Penyaluran bantuan dilakukan melalui kantor pos. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.